Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Wa ya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam ibadallah uzi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada kesempatan malam hari ini, sampai pada kesempatan kali ini Allah masih berkenan untuk memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya. Yang tentunya nikmat itu tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk kita hitung, tidak akan pernah mampu untuk kita coba menghitungnya berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Yang namanya nikmatnya Allah, yang namanya karunia dari Allah itu, maka tidak akan mungkin seorang hamba itu, tidak akan mungkin seorang makhluk itu mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan sekedar untuk menghitung nikmat yang kita dapatkan hari ini, mulai dari kita bangun sampai nanti kita akan tidur kembali, maka kita pun juga tidak akan mampu untuk bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Dan salah satu cara dan begitu pula ini menjadi kunci kita mampu untuk bisa mensyukuri nikmat itu adalah bagaimana kita bisa legowo, kita bisa ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Ridho ini pernah disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah kisahnya, sahabat Ali menyatakan bahwasanya ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah itu mengabulkan doaku, maka aku berbahagia terkait dengan pengabulan doa itu. Akan tetapi ketika Allah ternyata tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bergembira lagi karena Allah tidak mengabulkan doaku. Maka sahabat-sahabat itu bertanya, kenapa wahai Ali? Kalau Allah mengabulkan doamu, engkau bahagia, tapi ketika Allah tidak mengabulkan doamu, maka engkau justru lebih bahagia karena tidak dikabulkan doa. Maka sahabat tadi pun menyampaikan, karena ketika Allah mengabulkan doaku, maka berarti Allah mengabulkan permintaanku. Wajar yang namanya orang sing jenenge tiyang gadai kepinginan kok kepinginan dikabulke, maka tentunya dia pasti akan bahagia. Akan tetapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, maka yang aku dapatkan bukan hanya sekedar keinginanku, kepinginku, akan tetapi yang aku dapatkan justru adalah keinginan dan kepinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyadari bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, apa yang kita jalani saat ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita,
maka justru kita akan menjadi manusia yang paling bersyukur di dunia ini. Ketika Allah ternyata mengabulkan doa kita, antara takdirnya begitu pula permintaan nafsu kita ternyata kok sama, maka kita perlu bersyukur terhadap nikmat tersebut. Akan tapi ketika Allah, dilalahnya Allah ternyata belum mengabulkan atau menunda pengabulan atau bahkan juga mengganti dengan hal-hal yang lebih baik daripada permintaan kita, maka itu sejatinya justru adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka begitu pula apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita alami saat ini, apa yang kita dapatkan saat ini. Maka semua yang kita jalani, semua yang kita peroleh, semua yang kita dapatkan sampai hari ini, maka semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci syukur itu, kunci daripada rasa syukur yang akan kita peroleh ini adalah bagaimana kita mampu untuk ridho, kita mampu untuk pasrah terhadap apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita semuanya. Maka ketika kita mampu untuk ridho terhadap semua yang kita dapatkan, maka sungguh Allah juga pasti sudah memberikan takdir terbaiknya kepada kita semuanya. Menawi kita tingali niki wonten berita atau sih berita wonten salah satu ngaling mahasiswa kampus Solo dan kula sebat UNS. Mahasiswa UNS niku wau kok wonten ingkang napa bunuh diri lah. Nggih wonten jembatan pundi? Juruk nggih, wonten jembatan Juruk. Tesih enom tiange nggih tesih mahasiswa nggih palingan umur 20-an lah tadi nggih. Kalih tersuan umuripun. Dilalai wau siang ning wonten nggih. Wau siang niku wonten berita bunuh diri. Motor ditinggal nang pinggir dalan, tiange melompat tiang seteri. Saya nem tiang seteri, saya mahasiswa kesehatan masyarakat napa mboten klentu niku nang UNS. Lah tiang ini niku dilalai nulis napa? Yo nulis napa? Wasiat napa? Nggih teng buku napa? Buku diary, buku pribadi nipun. Yang intinya dia putus asa atau napa nggih? Dia sedang mengalami kekecewaan berat, boten iso legowo, boten iso trima terhadap apa yang sedang dia jalani saat ini. Maka tentunya tanpa kita bersuudzon terhadap mahasiswa tadi, maka bagaimana yang namanya penerimaan keridhaan kita kepada Allah terhadap apa yang kita jalani saat ini, itu merupakan salah satu kunci kita bagaimana kita mampu untuk menjalani hidup ini dan juga mewarnai hidup kita ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah senantiasa tentunya paling tidak seminggu pisan berarti ben malam Selasa kemudian ben malam Rebo wonten ing musala. Alhamdulillah kita masih sering untuk diingatkan oleh para mubalik, oleh para penceramah, bagaimana kita terus untuk selalu bersyukur kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan ini akan menjadi wasilah dan juga akan menjadi sangu kita semuanya. Karena yang namanya syukur itu, ketika kita landasi syukur itu dengan rasa ridho terhadap qadarnya Allah, maka berarti itu menjadi salah satu bagian dari rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, semakin kita mampu untuk ridho terhadap qadarnya Allah, maka berarti semakin yakin pula, semakin tebal pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam untuk tidak lupa untuk senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan terus untuk senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah qauliyahnya, sunnah berdasarkan perkataannya beliau, maupun sunnah fi'liyahnya,
sunnah berdasarkan dari perbuatan beliau, begitu pula sunnah takririyahnya ataupun sunnah akan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semuanya sebagai pengikutnya Rasulullah dan juga menempatkan kita semuanya bersama para nabi dan juga akan kita nanti syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah masalah falah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika saya akan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ini menjadi gambaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya terkait dengan empat jenis keluarga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jenis keluarga yang pertama yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah menyampaikannya dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yubassarunahum, mereka saling memandang. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi bani, yang mana mereka orang-orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan juga istri dan saudara-saudaranya dan juga kaum famili yang lainnya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu untuk dapat menyelamatkannya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada golongan yang pertama, pada golongan keluarga yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana ada golongan keluarga yang mereka itu merupakan keluarga ketika di dunia. Mereka saling bertemu di dunia, mereka saling berkumpul di dunia, mereka saling menyayangi di dunia, mereka saling bertetangga di dunia, mereka serumah di dunia, mereka satu keluarga di dunia. Akan tetapi Allah berikan gambaran, ada di antara mereka yang akhirnya mereka berpisah ketika di akhirat kelak. Tangguhnya dari keluarga, akan tetapi ketika di akhirat ternyata mereka Allah pisahkan karena keimanan mereka. Karena ada anggota keluarga mereka, ada yang golongan mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tapi ada pula golongan di antara mereka justru yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis keluarga yang pertama ini bisa kita gambarkan, begitu pula tergambarkan ketika kita melihat di dunia ini, bagaimana ketika orang itu Allah ingatkan dengan sesuatu yang begitu luar biasanya. Menikah kula alami ketika riyen tahun 2016 nalikanipun wonten gempa bumi wonten Jogja. 2006 ya wonten nggih 2006 20 tahun yang lalu, ada 1 tahun ingkang kepengker. Ketika terjadi gempa bumi yang begitu luar biasanya wonten ing Jogja tahun 2006. Niku baru kula lulus SMA. Lulus SMA, rampung metu saka asrama,
Bali sedang kuliah kaya dilalae wonten gempa. Ini gempanya emang luar biasa. Ketika Allah sedikit saja Allah mengguncangkan yang namanya bumi. Ketika Allah sedikit saja memberikan peringatan kepada manusia, kepada kita semua ini dengan sedikit goncangan yang begitu remehnya, menawi kita memandang yang namanya gempa itu kan hanya sedikit goyangan yang Allah berikan di dunia ini. Hanya sekedar sedikit saja kita bisa melihat bagaimana sebetulnya sifat dasar seorang manusia. Sifat dasar seorang manusia ketika Allah berikan ujian kepada mereka. Yang tentunya ini hanya secuil dari rasa ketika orang itu nanti akan mengalami yang namanya hari kiamat. Bagaimana ketika yang namanya gempa itu seorang orang tua bahkan sampai lupa dengan anaknya. Seorang suami bahkan lupa dengan istrinya. Bagaimana seorang anak lupa dengan orang tuanya. Seorang nenek lupa dengan cucunya. Begitu pula bahkan seorang manusia lupa juga dengan dirinya. Bagaimana ketika gempa itu yang kita pikirkan adalah piye carane aku iso selamat. Piye carane aku ora ketiban omah, piye carane aku iso metu saka omah saat itu juga. Maka banyak bagaimana orang-orang mereka bahkan tidak lagi peduli apakah dalam rumah itu ada hartanya ataukah tidak. Apakah ada barang berharganya ataukah tidak. Apakah masih ada anggota keluarga yang lain ataukah tidak. Kita semuanya bahkan juga tidak menyadari bagaimana nasib kita ketika kita menyelamatkan diri. Maka beberapa tetangga bahkan wonten sing lembe bebuang wonten kamar mandi, begitu gempa ya akhirnya metu ora nganggo pakaian apa-apa. Bahkan mereka memperdulikan dirinya sendiri saja mereka tidak mampu. Maka begitu pula gambaran keluarga ketika di hari kiamat nanti. Bagaimana antara satu orang dan orang yang lainnya mereka sama-sama tidak memperdulikan antara satu dengan yang lainnya. Mereka sama-sama tidak lagi memikirkan hal lainnya selain bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan diri dari gempa tersebut. Maka ketika nanti hari kiamat sudah tiba, kemudian Allah akan memasukkan kita semuanya, menimbang amal kita semuanya, dan kemudian kita melihat apakah amal baik kita lebih baik daripada amal buruk ataukah sebaliknya. Amal buruk kita ini akan lebih baik daripada amal baiknya. Maka semuanya itu akan menyadarkan kembali, oh aku isih duwe keluarga, oh aku isih duwe sedulur, oh aku isih duwe bojo, aku isih duwe anak, aku isih duwe putu. Maka ketika nanti kita semuanya ini akan Allah wafatkan, kemudian nanti kita akan di akhirat kita akan dikumpulkan kembali, apakah kita akan Allah masukkan dalam surga maupun dalam neraka. Maka ketika kita beriman, maka kita semuanya akan pastikan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya, ketika tidak ada iman dalam diri kita, maka Allah juga akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka kalau seorang mukmin begitu sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para mubalik, menawi kita mukmin awake kok iso Islam, kemudian amal baik kita lebih besar, lebih banyak dibandingkan amal buruk kita, maka berarti nanti kita akan Allah masukkan dalam surga. Maka orang-orang mukmin semuanya akan berkumpul dalam surga itu. Nah, ketika satu keluarga, seorang bapak, seorang anak nggak menemui keluarga yang lainnya, anak nggak menemui bapaknya, bapak nggak menemui anaknya, maka mereka akan saling bertanya, oh nondi yo anakku. Begitu pula ketika anaknya masuk dalam surga, maka dia juga akan menanyakan, oh nondi yo wong tuaku. Seorang suami masuk dalam surga, nondi yo bojoku, nondi yo bapak, nondi yo ibu, nondi yo mas, nondi yo mbak. Maka semuanya akan saling menanyakan gimana keluarganya. Maka ada beberapa keluarga yang dia sebelumnya mereka bertemu di dunia, tapi kemudian dia tidak bertemu di akhirat. Karena apa? Karena tidak ada keimanan dalam diri manusia, dalam diri seseorang tersebut.
Maka beberapa ulama sering melakukan kebiasaan nek onten anggota keluarga nih kok nembe nazak, nembe sakaratul maut, maka para sahabat sering menyampaikan menawi pun keluarga kita meninggal gitu kan. Kemudian keluarga kita meninggal saat pun maunya 5 tahun yang lalu simbah meninggal. Beliau mukmin, beliau seorang muslimnya baik, maka kita yakin beliau masuk surga. Maka kemudian berapa tahun kemudian, 2 tahun yang kemudian bapak meninggal. Maka para sahabat sering menyampaikan pun nih bapak kula situ. Maka kalau nyampaikan sama bapak, Pak, sebelum saya talqin saat dipun tuntun la ilaha illallah, maka biasanya kita bisa menyampaikan, Pak, salam nggih simbah. Kenapa? Karena nanti seorang mukmin itu akan saling bertemu ketika nanti di akhirat. Maka nanti menawi ada anggota keluarga kita meninggal dan kita masih sempat untuk menuntunnya, masih sempat untuk menuntun untuk kita talqin, maka bisa kita menyampaikan hal tersebut. Mbah, Pak, salam nggih simbah. Napa Mbah salam nggih Mbah Buyut. Napa menawi putra sedo ya teh salam nggih simbah. Tunggu aku ya, engko aku tak nyusul. Nyusul maksudnya nyusul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang mukmin itu nanti akan sama-sama dikumpulkan oleh Allah ketika nanti dalam surga nanti. Maka itu adalah golongan keluarga yang pertama. Teng dunya ketemu, tapi tidak ada teng akhirat kemudian ketemu. Kenapa? Ya karena tidak ada iman dalam diri mereka. Maka dalam ayat itu disebutkan bagaimana orang-orang itu akan saling berebut, akan saling meminta kepada Allah. Apa mintanya? Mintanya adalah kaiki sedulur kulo, kaiki bapak kulo, kaiki anak kulo, kaiki sedulur kulo, kaiki bojo kulo. Akan tapi yang punya hak prerogatif untuk memasukkan seorang makhluk itu, masukkan manusia ke dalam surga dan neraka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka sampaikan nanti ketika di akhirat nanti itu tidak ada gunanya sama sekali. Maka ketika Allah sudah memutuskan kita masuk surga, kita masuk neraka, maka berarti ketika kita sudah Allah takdirkan, Allah tentukan kita masuk dalam neraka, maka ketika memang kita tidak ada iman dalam diri kita, maka kita akan kekal dalam neraka itu dan tidak akan kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita nanti dia. Begitu pula sebaliknya. Maka ini adalah golongan keluarga yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat ke-69 Allah menyampaikan, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah akan kumpulkan mereka dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, yaitu dengan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, para pecinta kebenaran, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan juga orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, golongan yang kedua ini adalah sebaliknya dari golongan yang pertama. Menawi golongan pertama, kalau mau keluarga yang mereka keluarga di dunia, tapi kemudian mereka berpisah di akhirat karena ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, maka golongan yang kedua ini adalah mereka tidak pernah ketemu di dunia, tapi mereka nanti akan berkumpul di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Yaitu berarti ini adalah harapan kita. Bagaimana Allah menyampaikan dalam ayatnya ini, ketika orang itu, kalau yang pertama tadi adalah ketika orang itu tidak punya iman kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti akan Allah pisahkan mereka dengan keluarga mereka yang punya iman. Keluarga yang punya iman mereka masuk surga, dan keluarga mereka yang tidak punya iman Allah masukkan dalam neraka. Maka golongan yang kedua ini adalah siapa yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya,
maka bukan sekedar dia akan berkumpul dengan keluarganya, awak dhewe mboten namung bakal saged nemoni bapak teng surga, mboten namung saged nemoni ibu teng swarga, mboten namung saged nemoni simbah teng swarga, mboten namung saged nemoni anak, nemoni mantu wonten ing swarga, akan tetapi lebih dari itu mereka akan Allah kumpulkan dengan siapa? Ma'an nabiyyin. Allah akan kumpulkan dengan para nabi. Menawi kita tanglet, menawi kula tanglet dumateng Bapak Ibu. Awak pun tahu kepanggih dereng Kanjeng kalian Kanjeng Nabi. Dereng. Awak dhewe dereng pernah ningali kados napa wajahipun Kanjeng Nabi. Awak dhewe mboten nate pirsa pripun perawakan dari Kanjeng Nabi. Awak dhewe mboten pernah bertemu dengan beliau. Awak dhewe mboten pernah kumpul kalian Rasulullah. Begitu pula kita tidak pernah bertetangga dengan beliau, tidak pernah kita mendengar suaranya beliau, kita tidak pernah bertemu mendengarkan kajiannya beliau. Akan tetapi ketika kita punya iman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bukan sekedar akan ketemu dengan keluarga kita, akan tetapi kita juga akan bertemu dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan para siddiqin, dengan para orang-orang soleh di surganya Allah nanti. Maka kalau kita punya idola, kita punya panutan, tentunya panutan utama kita adalah Rasulullah. Maka ketika kita punya panutan Rasulullah, maka kita nanti akan ketemu beliau ketika kita Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah ketemu di dunia, kita nggak pernah berkumpul di dunia, kita nggak pernah bermajelis dengan beliau, kita tidak pernah mendengarkan suaranya beliau. Akan tetapi ketika kita punya iman kepada Allah dan Rasulnya, maka akan Allah pertemukan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adalah golongan yang kedua. Yang pertama tadi, teng dunya ketemu, tapi teng akhirat boten ketemu. Maka golongan yang kedua ini adalah teng dunya dereng tahu ketemu, tapi teng akhirat bakal ketemu. Maka ini adalah harapan kita, karena kita tentunya kita pasti rindu sebagai seorang mukmin, maka tentunya kita pasti rindu akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan bukan namung Rasulullah SAW, akan tapi juga akan bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya. Lawung namung Rasulullah Muhammad mawan awak dhewe dereng nate kepanggih, dah apa awak dhewe nandika babagan ketemu kalian Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, soyo-soyo ora iso ketemu, soyo-soyo rong tahu ketemu. Maka bukan hanya dengan Rasulullah Muhammad, akan tapi juga akan bertemu pula dengan para nabi-nabi yang lainnya, dari Nabi Adam sampai akhirnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah harapan kita. Golongan yang kedua, dia tidak pernah bertemu di dunia, akan nanti akan berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, Allah sampaikan dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhilla, teman-teman akrab, kumpulan teman-teman akrab, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Pada hari itu, pada hari pembalasan itu, pada hari dikumpulkannya manusia di yaumil akhir nanti, adu, mereka saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Kalau golongan yang pertama, mereka bertemu di dunia, tapi Allah pisahkan di akhirat. Kemudian golongan yang kedua, mereka tidak pernah bertemu di dunia, tapi Allah kumpulkan di akhirat. Maka golongan yang ketiga, ini adalah golongan yang patut untuk kita hindari. Siapa mereka? Yaitu adalah golongan orang-orang yang mereka itu ketemu di dunia, mereka berkumpul di dunia, mereka berkeluarga di dunia, akan tetapi justru adu, mereka bermusuhan, mereka bertengkar ketika di akhirat kelak.
Siapa itu? Yaitu adalah orang-orang yang mereka saling menuntut haknya dan saling menuntut pertanggungjawabannya ketika di akhirat kelak. Contohnya kayak apa? Contohnya pun adalah bagaimana banyak anak menuntut kepada orang tuanya. Begitu pula orang tua menuntut kepada anaknya, seorang bawahan menuntut kepada atasannya, atasannya menuntut kepada bawahannya, dan yang semisal dengan itu. Contohnya adalah bagaimana yang namanya seorang wanita ketika dia sudah dewasa, maka menjadi sebuah kewajiban bagi orang itu adalah untuk menutup auratnya. Terus sama Bapak Ibu. Terus saya, bagi seorang wanita ketika dia sudah masuk usia dewasa, maka berarti ada kewajiban bagi anak itu, ada kewajiban bagi wanita itu untuk dia menutup auratnya. Nah, kewajiban untuk bisa mengingatkan untuk menutup aurat bagi perempuan, maka itu kewajiban utamanya adalah kewajiban dari seorang orang tua, terutama ayahnya, untuk bisa mengingatkan anak itu untuk menutup auratnya. Maka ketika insya Allah badan tidak termasuk golongan ini, jamaah lagi, insya Allah badan masuk di sini. Bagaimana banyak seorang anak dewasa yang dia sudah masuk usia dewasa, sudah masuk usia untuk menutup auratnya, tapi ternyata dia tidak menutup aurat dan dilalahnya wanipun wong tuane kok yo mboten ngelekke, mboten ngandani, mboten mboten memberikan peringatan, mboten maringi pangertosan dumateng putranipun kala wau, maka berarti nanti di akhirat kelak maka anak-anak tersebut, putri-putri tersebut, mereka akan menuntut haknya. Apa yang mereka tuntut? Lah wong bapake ora ngelingke. Biyen bapak mboten tau ngelingke. Biyen bapak mboten tau ngajarke. Biyen bapak mboten tau ngelekke kula. Maka ketika di akhirat kelak, maka mereka nanti akan menuntut hak tersebut. Mereka akan menuntut kewajiban orang tua yang dia punya kewajiban untuk mengingatkan anak-anaknya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, menjadi menjadi teguran bagi kita bagaimana yang namanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yang namanya saling mengingatkan kepada yang hak, saling mengingatkan kepada sesuatu yang benar, terutama mengingatkan terkait dengan hal yang terkait dengan kewajiban kita dalam beragama, maka itu menjadi sesuatu yang wajib untuk terus kita sampaikan kepada keluarga kita semua. Bagaimana yang namanya keluarga, yang namanya keluarga itu kan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Bapak ngelengki anak, anak ngelengki bapak, garwa ngelengki garwane, begitu pula adik ngelengki masih ngelengki adik lan saterusipun. Maka itu merupakan sebuah kewajiban yang harus terus untuk kita lakukan kepada keluarga kita minimal. Karena yang namanya seorang anak, maka dia ada hak dari orang tuanya. Begitu pula seorang orang tua, dia punya hak dari anaknya. Seorang kakak punya hak dari adiknya, adik punya hak dari seorang kakaknya. Maka ketika hak itu nanti akan Allah tuntut di akhirat kelak, maka mereka banyak yang akhirnya yauma idzin ba'dum li ba'din adu. Mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka saling, Allah menggambarkan dengan kalimat adu. Adu itu berarti mboten namung bertengkar, akan tapi adu itu berarti adalah bermusuhan. Karena mereka saling menuntut haknya antara satu dengan yang lainnya, maka akhirnya antara satu dengan yang lainnya bukan sekedar patuh, bukan sekedar bertengkar, akan tapi juga justru mereka saling musuhi antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya bapak musuhi anaknya, anak musuhi bapaknya, adik musuhi kakaknya, kakak musuhi adiknya, langsung tersebut. Maka ketika mereka itu nanti saling menuntut di akhirat kelak,
maka berarti mereka sebelumnya di dunia mereka saling menyayangi, mereka saling memberi, mereka saling mensupport antara satu yang lainnya. Ternyata ketika di akhirat mereka justru saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan kita untuk senantiasa mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada anggota keluarga kita. Akan tetapi kuncinya apa? Ketika kita memberikan nasihat kepada keluarga kita, maka selalu ingat yang namanya tawasau bil haq itu pasangannya adalah tawasau bis sabar. Awak dhewe kudu sabar Bapak Ibu. Sing jenengane maringi pangertosan dumateng keluarga. Benten ya Pak Ibu. Sing jenengane awak dhewe oleh peringatan saka keluarga. Kalau oleh peringatan saka tangga, saka wong liya, maka kadang penerimaannya beda. Kadang awak dhewe niku luwih mantep, luwih mandi yen dielingke kalian wong liya timbangane dielingke kalian sedulur dhewe. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Maka berarti ketika memang ternyata awak dhewe kok merasa keberatan atau merasa berat, merasa susah untuk bisa memberikan nasihat kepada keluarga kita, maka jangan sungkan-sungkan awak dhewe nyuwun tulung tiyang ingkang dipun segani kalian anggota keluarga kita untuk juga sama-sama bisa menasihati orang tersebut. Supaya apa? Supaya kita juga punya terbebas, kita terbebas dari tuntutan ketika nanti di akhirat kelak. Maka ketika nanti mawanipun naudzubillah insyaallah mboten terjadi pada kita semuanya, mawanipun anak kita nuntut awak dhewe biyen bapak ora ngilingke, maka kita bisa mengatakan duh Gusti Allah, kula pancen mboten sanggup ngilingke, akan tetapi kula sampun nyuwun tulung Pak A kangge maringi pangertosan dumateng anak kula. Maka berarti kita sudah punya terbebas dari kewajiban tersebut. Kita juga sudah tidak punya lagi hak untuk dituntut oleh orang tersebut. Maka itu untuk bisa kita menghindari dari peringatan yang Allah sampaikan, jangan sampai kita nanti justru bermusuhan dengan anggota keluarga kita ketika kita nanti di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika golongan keluarga yang ketiga. Dan yang terakhir, golongan keluarga yang keempat, Allah sampaikan dalam surah At-Tur ayat ke-21 sampai ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala dikirati panjang, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san wa la laghwun fiha wa la ta'thim wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Tur ayat 21 sampai ayat ke-25, Allah menyampaikan dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Maka berarti ini adalah gambaran bagi keluarga yang mereka saling mengingatkan antara satu yang lainnya ketika di dunia. Yang mana mereka bisa saling mengingatkan dalam keimanan, mereka saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mereka merupakan keluarga yang semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian melanjutkan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia akan terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka ketika seorang itu mempunyai amal soleh yang banyak, mereka memiliki amal ibadah yang banyak ketika di dunia, mereka punya keimanan yang kuat ketika di dunia, mereka saling mengingatkan antara satu orang dengan orang yang lainnya, mereka saling mengingatkan antara satu keluarga dalam satu keluarga untuk saling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
setiap orang itu akan terikat dengan amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang akan diterima oleh manusia di akhirat, maka semuanya tergantung dengan amalnya ketika di dunia. Maka ketika keluarga itu bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, mereka saling mengingatkan dan juga menguatkan dalam keimanan mereka dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan memperoleh balasannya ketika di akhirat kelak. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam surga mereka akan saling memperebutkan gelas yang isinya tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di antara sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu adalah mutiara yang tersimpan, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain untuk saling bertanya terkait dengan kenikmatan yang mereka dapatkan, yang mereka alami, yang mereka rasakan di akhirat kelak. Maka ini adalah golongan yang keempat, dan ini adalah golongan yang paling sempurna, golongan yang paling luar biasa, dan yang paling kita idam-idamkan semuanya. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang mereka bertemu di dunia, mereka berkeluarga di dunia, mereka menjadi keluarga di dunia, dan mereka nanti juga akan menjadi keluarga di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Tadi, yang mereka saling mengingatkan dalam keimanan, yang mereka saling sama-sama mensupport antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya untuk sama-sama senantiasa menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya dalam surah At-Tur ayat ke-25, sebagai pungkasnya Allah menggambarkan selain mereka akan Allah balas amal-amal mereka dengan Allah berikan kenikmatan. Tadi Allah sampaikan bagaimana Allah menyediakan buah-buahan kepada mereka, Allah menyediakan daging-daging kepada keluarga mereka. Maka selain itu, dalam ayat ke-25-nya Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Mereka di akhirat kelak antara satu dengan yang lainnya, satu keluarga itu tadi, mereka yatasaalun. Mereka akan saling ngobrol, mereka akan saling bertanya, mereka akan saling menyampaikan dan juga menanyakan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sing jane keluarga niku kan yang paling utama adalah nikmatnya sebuah keluarga itu, yang paling utama adalah bagaimana keluarga itu bisa saling sharing, bisa saling ngobrol, bisa saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Yang namanya keluarga niku normalnya, yang namanya keluarga itu nikmatnya adalah ketika setiap anggota keluarga itu bisa saling ngobrol antara satu dengan yang lainnya. Kados dene menawi awak dhewe wonten griya, Bapak Ibu wonten griya Bapak Ibu piyambak, maka sing jenengane ngobrol karo bojo, sing jane ngobrol karo anak, iku wonten bosone mboten Bapak Ibu? Wonten. Awak dhewe ngobrol kalian garwa, kira-kira wonten bosone mboten Bapak Ibu? Mboten ta? Nek bosen yo ditinggalke saiki mesti ngeten. Wah, waduh nyatane mboten ta? Bapak Ibu sampun berkeluarga berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah demikian lamanya berkeluarga antara Bapak Ibu, maka tidak ada satu keluarga yang dia kok sampai bosan ngobrol antara seorang bapak dengan seorang ibu, antara seorang suami dengan seorang istri. Maka normalnya mereka tidak akan pernah bosan dengan yang namanya ngobrol itu. Karena kekuatan keluarga itu adalah bagaimana ketika mereka mampu untuk menjaga komunikasi mereka. Saya okeh ngobrole, saya okeh komunikasine, berarti saya harmonis keluarga. Gimana? Awak dhewe saya okeh ngomongi. Istri kok bisa betah ngobrol dengan suami, maka berarti suaminya itu dia mampu untuk berkomunikasi yang baik dengan istri. Begitu pula sebaliknya.
Begitu pula seorang bapak, seorang ibu, dia bisa ngobrol dengan anaknya, maka berarti dia juga mampu untuk memberikan kenyamanan terhadap anak tersebut. Maka normalnya sebuah keluarga adalah ketika dia mampu menciptakan keharmonisan dalam sisi komunikasinya. Saya oke ngobrol, berarti saya oke harmonisi. Saya oke tentreme. Sebaliknya, saya oke patune, berarti saya ora tentrem keluarganya. Begitu pula gambarannya Allah gambarkan dalam surganya Allah ini. Ketika Allah memasukkan keluarga itu secara bersama-sama dalam surganya Allah, maka mereka akan kembali bisa merasakan keharmonisan keluarganya ketika di dunia sebelumnya. Kalau di dunia mereka banyak berbicara, mereka banyak ngobrol antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya, demikian akrabnya, maka begitu pula nanti ketika di akhirat nanti. Yang namanya keluarga, yang namanya seorang suami ngobrol sama istri, maka berarti hampir gak ada sekat apa yang dia sampaikan. Sing biasanya ra domongke karo tanggane, sing biasanya ra domongke karo koncone, bakal domongke teng bojone. Begitu pula ketika nanti di akhirat nanti. Maka ketika di akhirat kelak, maka yang namanya keluarga tadi, maka mereka juga akan saling ngobrol. Obrolannya bukan lagi orang masalah, aku baru oleh kerja pak, aku baru oleh bonus pak, aku baru oleh duit pak, aku baru oleh gajian pak. Betul nih. Akan tapi yang akan disampaikan, yang akan diobrolkan ketika di akhirat kelak adalah mereka akan mengobrolkan, akan menyampaikan, akan mendiskusikan terhadap apa? Terkait dengan bagaimana nikmatnya yang namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya luweh nikmat, luweh apik, luweh luar biasa, luweh memuaskan dibandingkan sekedar nikmat-nikmat di dunia ini. Maka yang namanya istri, yang namanya suami, mereka juga akan saling menanyakan kabarnya, mereka akan saling menyampaikan bagaimana nikmatnya ketika mereka mendapatkan balasan dari Allah di surganya nanti. Maka kalau di dunia mereka bisa akrab, maka lebih akrab lagi ketika nanti mereka akan saling ngobrol di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah golongan keluarga yang keempat. Mereka berkeluarga di dunia dan mereka juga akan kembali berkeluarga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka inilah 4 golongan keluarga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah keluarga yang mereka bertemu di dunia, akan tapi berpisah di akhirat. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka golongan orang yang tidak pernah ketemu di dunia, tapi mereka akan bertemu dan berkumpul di akhirat. Kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang berkeluarga di dunia, akan tapi ternyata justru bertengkar bermusuhan di akhirat. Dan yang keempat adalah golongan yang mereka bertemu di dunia, mereka berkeluarga di dunia, dan mereka juga akan bertemu dan berkeluarga lagi di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari 4 golongan keluarga ini, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin, kita sama-sama berharap semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi golongan yang kedua dan juga golongan yang keempat. Golongan yang keluarga yang bahkan mungkin tidak pernah bertemu di dunia, akan tapi nanti akan berkumpul dan bertemu di akhirat bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para sholihin, bersama para syuhada yang akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Begitu pula pilihan yang kedua adalah golongan yang keempat, adalah golongan yang kita berkeluarga di dunia dan juga akan sama-sama berkeluarga di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita semuanya, menakdirkan kita semuanya, memudahkan kita semuanya untuk menjadikan kita semuanya ini menjadi satu keluarga yang akan sama-sama berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita nanti akan menjadi bukan sekedar tetangga, tapi juga menjadi keluarga yang juga akan sama-sama yatasaalun, sama-sama akan saling bercengkrama, sama-sama akan saling ngobrol, bersama-sama akan menjadi keluarga di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Semoga kita akhirikan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.